Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Aurelia Benedikta dengan NIM 229114191. Pada video ini saya akan membahas mengenai demokrasi. Demokrasi merupakan suatu hal yang melekat pada bangsa Indonesia. Demokrasi sendiri berdasarkan dari bahasa Yunani, yaitu demos dan juga kratos, yang memiliki arti kekuasaan oleh rakyat. Kekuasaan oleh rakyat mengarah pada adanya penghargaan terhadap hak kebebasan rakyat. Demokrasi ini terjadi dalam beberapa konteks, seperti konteks bernegara dan juga kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, demokrasi dapat diterapkan baik di rumah maupun di lingkungan sekitar seperti sekolah ataupun lingkungan warga. Dalam konteks bernegara, demokrasi memiliki arti kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah dari, oleh, dan juga untuk rakyat. Sehingga pemerintah harus menggunakan wewenangnya untuk mensejahterakan rakyat. Demokrasi berkaitan dengan hak asasi manusia. Dalam hak asasi manusia, manusia memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, menyampaikan pendapat, dan juga mendapat perlindungan dari negara. Sehingga hak asasi manusia dan juga demokrasi saling melengkapi satu sama lain untuk mensejahterakan rakyat. Bangsa Indonesia memanifestasikan demokrasi dalam Pancasila, yaitu pada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila tersebut dapat dipahami bahwa setiap manusia memiliki hak untuk mengutarakan pendapatnya dalam musyawarah, untuk mengambil keputusan bersama atau mufakat. Demokrasi sendiri terjadi dalam dua bentuk. Yang pertama adalah demokrasi secara langsung. Demokrasi secara langsung merupakan demokrasi yang dilakukan langsung oleh masyarakat. Contohnya seperti pemilu. Kemudian, bentuk demokrasi yang kedua adalah demokrasi yang melalui sistem perwakilan. Contohnya seperti penetapan undang-undang yang dilakukan oleh DPR. Dalam kehidupan sehari-hari, saya merasa saya tinggal di lingkungan yang menerapkan adanya demokrasi. Contohnya seperti ketika di rumah. Di rumah, saya merasa bahwa pendapat saya didengar dan juga diterima dengan baik oleh anggota keluarga saya. Selain itu, keluarga saya juga sering mengikut sertakan saya dalam berdiskusi dan mengambil keputusan bersama mengenai permasalahan yang terjadi di rumah. Kemudian di dalam kampus saya juga merasakan adanya demokrasi dari pemilihan ketua BMF dan juga DPMF ataupun wakil-wakil mahasiswa lainnya. Dalam bernegara pun juga sama, saya merasakan adanya demokrasi dalam pemilu atau pemilihan umum, di mana saya dapat secara bebas memilih pemerintah ataupun pemimpin-pemimpin yang menurut saya baik. Contohnya seperti memilih wali kota dan juga memilih presiden. Tetapi, apakah pada kenyataannya demokrasi ini sudah benar-benar berjalan dengan baik di Indonesia? Mungkin secara prosedural, demokrasi ini sudah berjalan. Seperti contohnya adanya pemilu yang terselenggarakan dengan baik pada tahun-tahun yang sudah ditentukan. Akan tetapi, dalam demokrasi mengenai hak kebebasan masyarakat untuk mengutarakan pendapatnya, itu belum berjalan dengan baik. Berdasarkan artikel yang ditulis oleh Kompas, laporan dari The Economist Intelligence Unit atau EIU pada tahun 2025 menyatakan bahwa indeks demokrasi Indonesia ada di skala 6,44 dari 10. Angka tersebut menyatakan bahwa Indonesia masuk ke dalam kategori demokrasi cacat. Cacatnya demokrasi ini menunjukkan bahwa di Indonesia kebebasan untuk pers itu hampir tidak ada dan juga pemerintahannya merupakan pemerintahan yang anti kritik. Dapat disimpulkan bahwa memang bangsa Indonesia menanamkan demokrasi pada ideologi negara, yaitu Pancasila. Akan tetapi, pengimplementasiannya belum optimal, sehingga perlu untuk ditingkatkan, agar demokrasi tidak hilang dan kesejahteraan rakyat tidak terancam.
Maka sebagai mahasiswa dan generasi penerus bangsa, marilah kita berpartisipasi dengan aktif dalam proses demokrasi dan menggunakan hak suara kita untuk memilih wakil rakyat dengan baik dan bijak, supaya pemerintah yang kita pilih dapat membangun bangsa Indonesia menjadi lebih baik dan memiliki keadilan yang tinggi, supaya kesejahteraan rakyatnya terjamin. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih telah menyaksikan hingga selesai. Sampai jumpa lagi.